Halo teman-teman, saya Pak Ferry dari PKBM Tan Malaka. Hari ini kita akan membuat ekoenzim yang merupakan program hijau dari PKBM Tan Malaka. Nah, apa itu ekoenzim? Teman-teman mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin sama sekali baru mendengar saat ini. Ekoenzim adalah cairan multiguna ya, multiguna, multifungsi, multimanfaat yang dibuat dari bahan-bahan organik, kulit buah ya, dan juga kulit sayur yang kita fermentasi selama 3 bulan dan menghasilkan cairan yang disebut sebagai ekoenzim. Nah, dalam program hijau ini kita punya moto reuse, reduce, dan recycle ya. Jadi kita memfungsikan ulang, mengurangi sampah ya, atau juga mendaur ulang. Nah, yang kita lakukan ini adalah mendaur ulang ya. Jadi kalau teman-teman ada kulit-kulit buah yang dikonsumsi sehari-hari atau sayur-sayuran, sisa-sisa sayuran yang tidak digunakan untuk dikonsumsi, teman-teman bisa gunakan untuk ekoenzim ya, karena ini manfaatnya banyak sekali teman-teman. Nah, ekoenzim ini sendiri adalah hasil riset penemuan dari Dr. Rosukon dari Thailand, di mana hasil risetnya ini proses fermentasi dari ekoenzim dari kulit buah dan kulit sayur ini menghasilkan enzim yang sangat bermanfaat buat kita sehari-hari dan juga untuk lingkungan. Ekoenzim ini bisa digunakan untuk sebagai pembersih, misalnya saluran-saluran got yang mampet ya, bisa digunakan untuk mengepel lantai, bisa digunakan juga untuk mencuci piring ya, sebagai sabun juga bisa teman-teman, atau dicampur dengan sabun pencuci piring. Juga bisa untuk membersihkan sayur dan buah-buahan ya. Lalu mungkin kalau buat remaja putri ya, ini juga ekoenzim bisa digunakan sebagai masker untuk wajah biar lebih bercahaya, sehat. Juga bisa untuk kulit rambut ya, jadi agar kulit rambut kita yang berketombe menjadi bersih ya. Jadi sangat banyak manfaatnya. Oke. Nah, hari ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat ekoenzim tersebut, yang tentunya langkah-langkahnya sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk membuat ekoenzim ini minimal 5 jenis ya teman-teman ya, minimal 5 jenis. Ada buah dan sayuran ya. Kalau tidak ada sayuran nggak apa-apa, tapi yang utama adalah buah dulu, terutama buah jeruk ya, kulit buah mangga atau kulit buah nanas, itu yang merupakan bahan-bahan baku utamanya ya. Di sini kita ada 5 macam kulit buah dan sayur. Di sini ada bekas sisa pokcoy ya, pokcoy, ada kulit semangka, ada jeruk, ada lemon ya, ini lemon sisa, lalu ada kulit buah naga. Dan perlu teman-teman pastikan, kulit-kulit buah ini harus kulit-kulit buah yang sudah dibersihkan ya. Ini sebelumnya sudah saya cuci dan dikeringkan. Nah, jadi harus yang bersih, jadi jangan yang kotor ya teman-teman ya. Kalau teman-teman seandainya mau ngambil dari tukang buah atau mungkin ngambil dari tukang rujak, itu boleh ya. Misalnya ada tukang rujak buah di dekat rumah teman-teman, itu kita boleh kumpulkan sisa-sisa kulit buahnya, tapi sebelumnya harus dicuci dulu secara sampai bersih ya, agar dia higienis. Nah, kalau setelah bersih baru bisa kita potong-potong. Oke. Nah, ini proses pemotongan ya. Kita coba potong satu persatu. Nah, ini bagian-bagian yang kerasnya kita buang aja ya, karena ini nggak akan larut nanti. Dia tidak akan terurai. Kita potong menjadi potongan-potongan kecil seperti ini ya. Nah, kita potong manual saja ya teman-teman ya. Oke, nah kita potong manual seperti ini ke 5 jenis bahan organik ya. Kalau dalam komunitas ekoenzim disebut sebagai BO ya. BO itu adalah bahan organik. Nah, bahan organik di sini adalah kulit-kulit buah dan sayuran tadi.
Nah, mungkin teman-teman juga akan banyak yang bertanya ya, kulit buah apa saja yang bisa digunakan untuk ekoenzim? Sebenarnya buah apa saja boleh. Cuman, ada cumanya ya, tidak boleh buah yang mengandung getah banyak, seperti misalnya nangka. Kulit nangka itu nggak bisa. Atau kulit yang keras, seperti kulit salak. Atau juga mungkin kulit durian, itu nggak bisa. Ya, karena tidak akan menghasilkan enzim yang maksimal. Karena nanti ini proses fermentasi ini, kulit buah ini akan menghasilkan enzim-enzim yang bermanfaat. Seperti ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga akan bertanya, Pak, ini boleh nggak kalau seandainya buahnya di blender? Ya, boleh nggak kira-kira? Nah, tidak perlu ya teman-teman ya. Buah-buahan yang kulit-kulit buah ini nggak perlu kita blender, karena pada prinsipnya kita kan program hijau untuk membuat ekoenzim ini adalah reuse, reduce, dan recycle. Jadi kalau kita menggunakan lagi energi tambahan, kita menggunakan lagi peralatan tambahan, itu akan membuang-buang energi ya. Jadi tidak sesuai dengan prinsip reuse, reduce, dan recycle. Itu mengurangi penggunaan atau pemanfaatan energi dengan berlebihan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya bahan organiknya belum cukup, baik timbangannya ataupun jenisnya, ya kita gunakan secara bertahap, boleh ya. Karena proses ini nanti akan dilakukan selama 3 bulan. Jadi dalam seminggu pertama itu kita masih bisa menambahkan bahan organik di ekoenzim kita sampai jumlahnya mencukupi ya. Nah, jumlahnya berapa? Sebentar lagi akan kita uraikan ya. Nah, ini adalah satu contoh dari bahan-bahan organik yang sudah kita potong-potong kecil. Oke, baik teman-teman, untuk membuat ekoenzim ini kita membutuhkan beberapa peralatan ya. Di antaranya adalah wadah untuk menaruh ekoenzimnya. Ini kalian boleh gunakan apa saja ya. Wadah apa saja, ya kurang lebih minimal 1 liter lah ya. 1 liter, mau 2 liter, 3 liter, bisa toples, tapi yang mesti ada tutupnya ya. Mesti ada tutup yang rapat nantinya. Seperti ini. Ya, ini bekas botol air mineral, atau juga seperti ini boleh ya. Atau di rumah kalian punya toples yang ada tutupnya, penutup rapat, itu boleh. Silahkan gunakan apa saja. Upayakan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi ya, karena kita menggunakan bahan-bahan bekas seperti ini. Nah, tapi pertama kali kalian harus cuci bersih ini ya, harus cuci bersih sampai higienis, steril, baru bisa digunakan. Oke. Lalu yang kedua adalah pisau untuk memotong bahan-bahan organik kita. Kemudian timbangan. Nah, timbangan ini juga boleh timbangan apa saja ya teman-teman, tidak mesti timbangan digital, boleh timbangan warung, boleh timbangan kue ya, yang penting bisa untuk menakar. Lalu juga di sini kita ada siapkan air ya, ini air bersih. Ini wajib air bersih dari air sumur boleh. Kalau air pump yang mengandung mungkin ada kaporit atau itu kita harus endapkan dulu minimal 2 atau 3 hari ya, atau minimal 1 malam. Setelah diendapkan baru bisa kita gunakan. Air mineral boleh, tapi saran saya sih air sumur saja ya, air sumur. Lalu takarannya adalah untuk membuat ekoenzim ini wajib takarannya itu 1, 3, 10, itu rasionya ya. 1 itu adalah apa? Satunya adalah gula merah ya. Nah, ini gula merah. Teman-teman boleh nggak menggunakan gula putih? Nggak boleh ya. Jadi memang disarankan menggunakan gula merah tebu itu lebih baik, atau gula merah aren seperti ini, itu boleh ya. Lalu kemudian ini 1 bagian ya, 3 bagiannya adalah bahan organik, kulit buah dan sayur. Lalu 10 bagiannya adalah air ya. Nah, ini tadi saya sudah timbang, sesuaikan dengan kebutuhan wadah kita. Wadah kita kan 1,5 liter ya. Nah, 1,5 liter itu kalau 1 berbanding 3 dan berbanding 10, kita temukan airnya 900 mg ya, 900 ml. Karena kita wajib nanti menyisakan mungkin sekitar 60%-nya dari wadah ini agar tidak terlalu penuh. Karena kalau terlalu penuh berbahaya nanti
proses fermentasi itu selama 2 minggu dia akan menghasilkan gas, ya, yang akan mendesak gasnya keluar. Kalau seandainya terlalu penuh nanti dia bisa meledak, teman-teman ya. Jadi kita harus menyisakan paling tidak sekitar 60% dari wadah ini, gitu ya. Oke, jadi rumusnya adalah 1, 3, 10. 1 bagian gula merah tebu atau gula merah aren boleh, 3 bagiannya bahan organik, dan 10 bagiannya adalah air bersih. Oke, baik. Tadi setelah buah dan sayurannya kita potong-potong, sekarang adalah gula aren ya. Gulanya juga kita iris-iris halus seperti ini, teman-teman. Ya, kita iris halus. Oke. Nah, tadi kita sudah timbang ya. Untuk kebutuhan wadah 1,5 liter tadi, gula aren yang dibutuhkan itu sekitar 1 ons ya. 1 ons atau sekitar 100 gram ya. 1/10 kilo. Nah, nanti kita timbang dulu ya, teman-teman. Ini kita masukkan sebentar. Timbangannya kita nyalakan dulu. Oke, udah di titik 0. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini ya. Oke, baru 30 gram. Yang kita butuhkan 100 ya. Ya, kurang lebih 100 ya. Jika teman-teman bingung dengan rasio atau perbandingan 1, 3, 10 tadi, kalian tentukan dulu wadahnya ini isinya berapa liter ya. Kalau ini kan udah jelas ya, di sini kurang lebih 1,5 liter air botol mineral ini. Lalu kemudian kita bisa gunakan kalkulator ekoenzim. Nah, ada aplikasi nanti di Play Store, kalian silakan cari, namanya ekoenzim ya, atau kalkulator ekoenzim. Nah, ini wadahnya di sini kita tinggal input misalnya 1,5 liter ya. Nah, langsung keluar berapa jumlah air, berapa jumlah bahan organik, dan gula merah tebunya atau gula merah tadi ya. Nah, di sini kan kurang lebih kalau wadah 1,5 liter, airnya adalah 0,9 ya, seperti itu tadi. Lalu kemudian bahan organiknya sekitar 0,27, itu kurang lebih 300 ya, 300 gram, dan gula merah tebunya 0,09 atau 0,1, itu kurang lebih 100 gram. Nah, oke. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan dengan wadah yang kalian punya. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan takarannya, tadi kita sudah timbang. Ini gula merahnya 1 ons kurang lebih ya, atau 100 gram. Ini 300 gram bahan organiknya. Lalu airnya kurang lebih 900 ml. Oke. Bahan-bahan yang dibutuhkan sudah siap semua. Tinggal saatnya kita adalah melakukan pencampuran agar semua bahan baku di sini bisa masuk ke dalam wadah ya. Nah, ini adalah gula merah tadi, kita campur air yang sudah sesuai dengan takarannya. Pelan-pelan saja teman-teman ya. Ini bisa kita sambil aduk-aduk, kita sambil aduk ya sampai dia larut. Oke. Nah, kita bisa gunakan sendok ini nanti. Sebentar, saya ambil sendok dulu. Nah, ini kita aduk sampai gula merahnya larut ya teman-teman ya. Kita tambahkan lagi pelan-pelan. Ini benar-benar sampai larut. Nah, jika sudah larut, bisa kita pindahkan dulu ke wadahnya. Masih ada sisanya, harus kita hancurkan sampai benar-benar larut semuanya. Nanti kita akan aduk lagi nanti di dalam botolnya. Nah, ini sebenarnya kita baiknya juga menggunakan wadah yang mulutnya lebar ya. Ini karena mulutnya kan kecil, kalian bisa menumpahkannya menggunakan corong boleh. Kalau nggak ada corong ya menggunakan seperti ini.
Oke. Nah, jika sudah masuk semua, tinggal tahap berikutnya adalah kita masukkan bahan-bahan organik ke dalam botol. Memang agak susah nih karena botolnya kecil ya. Wadahnya dengan mulut yang kecil, jadi kita harus masukkan perlahan-lahan satu persatu sampai penuh. Nah, teman-teman, seperti ini hasil jadinya ya, kurang lebih. Kalian boleh aduk lagi nanti. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diamkan di tempat teduh selama kurang lebih 3 bulan minimal. Ya. Jadi 3 bulan minimal kalian harus diamkan, baru ini bisa digunakan atau bisa kita panen. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat, 2 minggu pertama ya, teman-teman setiap hari harus mengeluarkan gas yang ada di dalam botol ini. Nanti kalian buka pelan-pelan, keluarkan gasnya ya, lalu tutup lagi. Itu bisa 2 atau 3 kali sehari ya teman-teman ya, tergantung nanti gasnya sekuat apa. Tapi setelah lewat 2 minggu aman. Setelah lewat 2 minggu kalian tutup rapat, diamkan selama 3 bulan, dan setelah itu bisa kita panen ya. Nah, cara panennya sebentar lagi kita akan uraikan. Ini ekoenzim yang sudah saya buat bahkan lebih dari 1 tahun ya. Minimal 3 bulan, tapi lebih dari 3 bulan makin bagus. Ini udah 1 tahun, mungkin lebih 1 tahun ya. Ini saya udah bikin ada di sini. Nah, ini April 2021. Wow, sudah 2 tahun teman-teman. Udah hampir 2 tahun ini ya. Ini akan kita coba panen. Nah, ini salah satu contoh jika kalian kerepotan untuk mengeluarkan gasnya setiap hari ya, karena ini akan mengandung gas yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Nah, kan kalian harus buka pelan-pelan untuk mengeluarkan gas, lalu tutup lagi. Itu bisa 2-3 kali sehari selama 2 minggu. Nah, kalau kalian merasa kerepotan, bisa bikin model sistem airlock. Ini namanya airlock seperti ini ya. Ini lalu kalian buat selang di dalam penutupnya ya, seperti ini. Lalu dilem ya, lem rapat ya. Lalu digantungkan botol kecil yang diisi air sini. Nah, ininya ngambang aja nih selangnya ya. Ditutup rapat lagi, dan kemudian selang ini dimasukkan ke dalam airlock ini, begitu ya. Karena ekoenzim ini wajib tertutup rapat sebenarnya agar menghindari masuknya hewan-hewan atau belatung atau mungkin juga jamur-jamur yang tidak kita harapkan. Nah, ini jamur putih ini wajar nih, dalam ekoenzim selalu akan ada jamur putih di bagian atas ini normal. Yang nggak boleh itu adalah jamur yang berwarna hitam ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini sudah 3 bulan, kalian berhasil atau tidaknya adalah dari aromanya nanti ya, kita cium. Nah, kalau aromanya aroma segar, asam segar ya, atau wangi, nah itu artinya ekoenzim kita berhasil. Tapi kalau aromanya nanti bau seperti comberan gitu misalnya, atau bau got kotor gitu ya, itu artinya ekoenzim kalian gagal. Nah, kalau gagal gimana? Ya, kalian bisa tambahkan lagi gula dengan proses fermentasi awal lagi, atau itu tetap kalian bisa gunakan sebagai pupuk atau kompos tanaman ya. Tapi jangan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti ngepel lantai, buat mencuci sayuran, untuk mencuci piring ya, sebagai pewangi ruangan udah pasti nggak bisa. Tapi kalau yang ekoenzim sudah berhasil ya, seperti ini udah 2 tahun ya teman-teman. Aromanya wangi sekali, asam segar ya, seperti mungkin mirip-mirip aroma tape ya. Nah, ini kalian sudah bisa gunakan untuk berbagai hal ya. Nah, cara panennya sebentar lagi akan saya tunjukkan. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa panen. Nah, sebenarnya kalian bisa saring saja ya. Kalian tumpahkan mungkin di kalian saring bahan-bahan organiknya kan masih ada ya, sisa-sisanya nih. Ampas-ampasnya nanti kalian pisahkan dengan cairannya ya. Kalau saya pakai selang, saya menggunakan selang. Oke. Ini kita gunakan selang.
Oke. Nah, tinggal kita pindahkan ke botol-botol bekas. Oke. Nah, ini kalian silakan tinggal pindahkan ke botol-botol bekas. Nah, akhirnya bersih ya. Jadi kita nggak perlu saring lagi. Nah, ini adalah bagian yang cairan yang bersihnya. Nah, ini sudah siap kita gunakan ya teman-teman. Ini sudah siap kita gunakan. Oke. Nah, kita bisa pindahkan juga ke wadah-wadah kecil ya. Kita tutup, kita simpan ya. Kita simpan di rak. Oke, seperti ini. Ini udah siap kita gunakan ya. Tapi ekoenzim ini mesti kita campur dengan air bersih lagi ya, karena ini sangat kuat kadarnya ya. Jadi kita hanya mungkin satu tutup botol ini bisa untuk wadah yang cukup besar, kita campur ya. Nah, itu baru bisa kita gunakan. Itu untuk mungkin mencuci sayur atau untuk terapi buat wajah atau rambut. Bisa juga kita gunakan untuk pewangi ruangan ya. Ini bisa juga sebagai disinfektan dan pewangi ruangan. Kalian tinggal campurkan air, masukkan dalam semprotan, kita semprotkan ruangan ya. Ruangan kita nanti akan aromanya, ruangannya wangi dan segar seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Proses ekoenzim ini sudah selesai kita uraikan. Jadi silakan teman-teman untuk mencobanya di rumah. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga kita bertemu lagi dalam program-program hijau selanjutnya.